Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buka sesi Q&A untuk anggota HMJEP dan di sini sudah ada Rian Faturrahman. Selamat siang. Siang. Kita tanya jawab santai gitu ya. Boleh. Yang pertama, tema kali ini yaitu serba-serbi kehidupan organisasi di perkuliahan. Pertanyaan yang pertama, organisasi itu menurut kamu apa sih? Oh ya, sebelumnya izin buka masker dulu. Jadi gini teman-temannya, menurut saya pribadi gitu perihal organisasi ya. Organisasi ini adalah wadah di mana mahasiswa jurusan kita gitu, khususnya mahasiswa aktif, itu adalah wadah untuk memberikan kritikan, solusi ataupun masukan gitu. Dan kita sebagai himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan, mungkin kami yang menjadi wadah untuk mahasiswa tersebut gitu. Nah, mungkin ini adalah udah tahu sebagaimana rincinya, ini adalah sebuah organisasi yang dimana untuk menampung aspirasi dari mahasiswa aktif jurusan ekonomi pembangunan kita gitu, dari adik-adik kita ketika ada kritikan maupun masukan saran, dan kita yang mendengarkannya gitu. Baik. Selanjutnya, gimana suka dukanya jadi anak organisasi gitu menurut Rian? Oh iya, untuk suka dukanya ya perihal di organisasi ini mungkin kita ada kala kita susahnya ada, senangnya ada gitu. Mungkin ketika dibandingkan perihal suka dan duka, menurut saya pribadi lebih banyak sukanya gitu. Karena ya kita pada periode sebelumnya mungkin kita tidak di organisasi ini tidak dibatasi dengan COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin untuk periode sekarang kita sangat dibatasi gitu karena situasi seperti ini gitu. Banyak sekali lah ketika suka dan duka yang ada di organisasi ini gitu, perihal suka dan duka. Dan saya pribadi lebih ke sukanya banyak gitu, karena kita di organisasi ini kita lebih banyak hal yang didapat gitu. Meskipun kita capek dan sebagainya, tetapi relasi untuk kedepannya ya alhamdulillah gitu, insya Allah lebih banyak gitu ketika kita duduk di organisasi ini. Sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Selanjutnya nih, ini beralih ke tugas Rian di HMJEP. Apa sih tugas secara umum Rian di organisasi ini? Ya, mungkin untuk perihal posisi saya pribadi ya, selaku wakil satu di bidang internal HMJEP itu. Untuk tugasnya sendiri mungkin saya lebih menguruskan himpunan di bidang internal gitu. Apapun yang terjadi di dalam kampus itu bisa berurusan dengan saya pribadi gitu. Dan apapun ketika ada masalah mungkin saya pribadi yang harus menyelesaikannya gitu. Harus terjun langsung ya secara gitu. Dan mungkin di sini juga untuk teman-teman semua, untuk semua divisi juga mungkin saya pribadi yang mengontrol untuk event dan event dan proker setiap divisinya, mungkin untuk kayak gitulah. Istilahnya kita juga ada VO juga gitu, visiting organisator kayak gitu. Kita VO ke jurusan lain gitu. VO itu istilahnya kita ini lagi butuh apa kayak gitu. Istilahnya kita kekurangan dalam ilmu pengabdiannya gitu. Kita mungkin bisa lebih VO ke Imagri ataupun ke Imager gitu, yang lebih ahli untuk pengabdiannya kayak gitu. Ini istilahnya kita di internal aja gitu, perihal perusahaan. Jadi Rian itu tugas secara khususnya di internal kampus. Ya, di internal kampus. Betul. Selanjutnya, gimana sih cara Rian membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Oke, mungkin untuk perihal kuliah dan organisasi, karena saya pribadi ya masuk ke universitas ini tujuannya untuk belajar gitu. Tujuannya untuk belajar. Dan ketika kita dihadapkan dengan organisasi ini, mungkin kita diminta skala prioritas kita gitu. Yang pertama, skala prioritas saya pribadi mungkin ada keluarga, yang kedua ada belajar, yang ketiga ada organisasi gitu.
mungkin ketika ada pembelajaran yang apa ya istilahnya dengan waktu yang sama dengan organisasi, ya lebih jelas saya lebih apa ya mementingkan belajar gitu, perihal dengan organisasi gitu, karena organisasi ini kita tidak hanya berjalan sendirian, kita berjalan dengan teman-teman semua kayak gitu untuk perihal organisasi. Kalau perihal untuk ketika belajar ya mungkin ya kita masing-masing aja kalau belajar, orang lain nggak tahu apa-apa gitu kayak. Selanjutnya sebutkan does and doesn't bagi anak organisasi. Apa ya yang harus dilakukan dan Yang tidak boleh dilakukan. yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan apa ya, anak organisasi ini mungkin ya kita sama aja gitu, cuma bedanya kita dengan orang yang tidak berorganisasi ini mungkin apa ya lebih tahu etika gitu. Kalau menurut saya pribadi ya etika yang lebih dipakai gitu, mungkin orang lain juga punya etika masing-masing gitu, cuma ya di sini kita dilatih di mana kita untuk memimpin gitu. Mungkin ketika anak organisasi yang harus dilakukan apa gitu ya, mereka harus bisa memimpin ketika mereka apa ya terbit di masyarakatnya tersebut gitu. Terbit di rumahnya masing-masing, yang mungkin mereka harus apa ya memperlihatkan oh ini kita sudah berorganisasi gitu, kita ini ya harus bisa membawa diri kita sendiri gitu. Dan selain itu mungkin yang tidak harus dilakukan ya mungkin itu mah tidak usah apa ya tidak usah dipaparkan secara banyak gitu, mungkin ya jangan gitu kan, jangan dilakukan ya, mungkin kita tahu juga apa yang jangan dilakukan oleh kita gitu, Tahu batasannya ya tahu batasannya kita lah istilahnya kayak gitu. Selanjutnya nih, kalau ada hal penting yang harus dilakukan di waktu bersamaan antara kuliah dan organisasi, Rian pilih mana? Ketika apa ya ini mencakup ke skala prioritas yang tadi gitu, ini soalnya kita balik lagi ke yang tadi jawabannya, karena untuk skala prioritas kita, prioritas saya pribadi gitu, karena yang pertama keluarga, ada belajar dan ada organisasi di sini gitu. Dan di sini mungkin ketika saya penting ini kan perihal belajar dengan organisasi ya, ketika saya penting perihal organisasi mungkin ketika saya dibutuhkan, sangat dibutuhkan istilahnya, saya pribadi ada sambutan nih di dalam event apa gitu, mungkin kita sambutan terlebih dahulu, karena ketika tidak apa ya memberikan sambutan saya pribadi di dalam event tersebut, mungkin eventnya tidak akan berjalan dengan lancar ya. Betul. Karena seketika itu ya sangat tidak memungkinkan ketika dosen tidak mengizinkan untuk apa ya menjalankan event kita, event dari himpunan tersebut. Mungkin saya pribadi ketika ada kepentingan dan sangat penting di himpunan, mungkin saya akan ikut dulu ke himpunan, dan itu tergantung situasi dan kondisi di dalam kampus itu, perihal mata kuliah dan eventnya tersebut gitu. Mungkin ketika kalau bukan event saya pribadi, event dari KSDM, SBO, mungkin itu bukan urusan saya istilahnya ya, tapi saya pribadi dan ikut bekerja sama dalam event tersebut. Jadi saya pribadi memilih untuk belajar terlebih dahulu kayak gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ya kayak gitu. Yang selanjutnya, lebih di organisasi ini Rian lebih banyak capeknya atau senangnya jadi anak organisasi? Oh iya, ini perlu diingatkan lagi ya kepada teman-teman semua gitu, perihal capek dan senang di organisasi. Ingat, kita tidak apa ya tidak digaji di organisasi, kita untuk capeknya jelas di organisasi, dan kita apa ya bahkan kita mengeluarkan uang di organisasi. Jadi perihal 3 hal yang ini itu sebuah kerugian istilahnya bagi orang yang tidak berpikir untuk kedepannya gitu. Ketika kita di organisasi tidak digaji, capek, ya ngeluarin uang lagi kayak gitu. Tapi ini apa ya output yang didapatkan oleh kita ini, kita lebih banyak relasi gitu. Pengetahuan kita lebih luas, bahkan dari segi pertemanan pun kita akan lebih banyak lagi gitu. Betul. Karena kita apa ya kenal satu sama lain, kenal dengan orang lain, kenal dengan istilahnya Ormawa dari FK, dari Agri sama Agro, dari IMAP Bio istilahnya kayak gitu. Ya kita kenal gitu. Jadi relasi kita lebih jauh istilahnya kalau berbicara tentang
capek atau senangnya di himpunan kayak gitu. Jadi istilahnya untuk mahasiswa semuanya saya nitip pesan nih, kalau kalian memang ingin untuk belajar dan ingin untuk kuliah, ya silahkan. Kalian mungkin menurut saya pribadi istilahnya sayang kalau kalian hanya untuk belajar aja di kampus, karena kita sama-sama bayar gitu di kampus. Jadi istilahnya ikutlah apa ya, untuk mengikuti hal-hal yang lebih bermanfaat seperti organisasi, UKM dan apapun itu. Menurut saya pribadi itu mungkin lebih apa ya, lebih bermanfaat untuk kita semua. Jadi sarannya itu ikutlah berorganisasi ya. Ya, Karena kayak gitu sih. Karena secapek-capeknya organisasi ada banyak benefit di balik itu. ya, istilahnya, tapi saya pribadi tidak unsur keterpaksaan untuk teman-teman semua. Ya. Selanjutnya nih ada sesi tanya jawab cepat. Jawab Oke. cepat ya, gak usah banyak ini, langsung aja spontan ya. Yang pertama, kuliah atau organisasi? Ayo. Kuliah. Kuliah. Memimpin atau dipimpin? Mimpin. Organisasi atau pacar? Organisasi lah. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuhin. Temen atau pacar? Teman dulu lah untuk sekarang. Jelek bikin asik atau cantik tapi bikin galau? Jelek bikin asik, tentu. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. Bau mulut atau bau badan? Bau apa ya? Bau mulut lah, bisa gosok gigi kita kalau bau mulut. Jadi lebih milih bau mulut? Bau mulut kan kita bisa gosok gigi, bau mulutnya bangun tidur kayak gitu. Kalau bau badan kan itu tergantung apa ya, tergantung dari keturunan seseorang. Oh iya. Gak mandi atau gak mandi tapi sikat gigi atau mandi tapi gak sikat gigi? Gak mandi tapi siap gigi. Betul sekali. Terima kasih Rian atas waktunya. Sesi Q&A kali ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ya, Rian. sama.